Kalau antum bisa lacak, siapa yang bisa lacak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Taib kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fi din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis fikih kita untuk kembali melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan tentang Kitabut Thaharah, yang sekarang kita sudah masuk pada bab yang terbaru, yaitu tentang babul miyah. Baik, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan yang mana? Apa kemarin? Sampai di mana kita kembali pembahasannya? Baik. Tentang apa? Al-ma. Sekarang kita masuk tentang al-ma'ul mutanajjis. Baik, kemarin kita sudah sebutkan beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah air yang di dalamnya ada ijma para ulama. Ya. Baik. Di antara yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan apa? Hal yang dinukilkan oleh mu'allif rahimahullah tentang ijma para ulama masalah air apa? Coba sebutkan. Apa? Apa? Sebutkan. Anda sebutkan. Para ulama sepakat bahwa seluruh air, yaitu air mutlak, dia suci dan mensucikan. Baik. Kemudian? Akan tetapi ada khilaf tapi tidak dianggap karena iya. Bukan itu khilaf, tidak. Air laut itu yang terjadi khilaf, bukan air mutlak. Air laut. Air laut illa, gitu kan? Illa ma'ul bahar, kecuali air laut. Air mutlak. Ya, ijma para ulama bahwasanya air mutlak itu adalah suci dan mensucikan. Kecuali illa fi ma'il bahar, itu yang beliau katakan, kecuali pada air, ada air laut. Ya, di situ ada khilaf pada generasi pertama daripada generasi para sahabat. Baik. Akan tetapi beliau mengatakan wahum mahjujuna bitanawuli ismil ma'il mutlaq lahu. Itu kan beliau katakan. Akan tetapi ya kita bantah pendapat tersebut dengan apa? Karena air laut termasuk dari penamaan meliputnya penamaan air mutlak terhadap air laut. Kemudian apa lagi ijmanya mereka? Ada di situ. Seluruh benda suci. Benda suci yang meliputi air mutlak, kalau dia tidak merubah sifatnya, maka dia tetap tidak dia suci dan mensucikan. Dia suci dan mensucikan. Kecuali khilaf syadz pada air ajin. Apa itu air ajin? Yang disimpan lama dalam bejana. Terserah mau dalam bejana, kalau bukan dalam bejana, air yang tersimpan lama di tempatnya, ya, dalam tempat lah, ya, dalam tempat. Kemudian biasanya kan air kalau lama kita simpan di dalam suatu tempat itu kadang berubah, apakah rasanya atau baunya, betul kan? Baik. Dan juga apa? Bagaimana dibantah bahwasanya juga apa? Ya. Bahwasanya itu termasuk air ajin, itu juga termasuk air mutlak. Baik. Kemudian apa? Para ulama sepakat bahwa najis yang masuk dalam air dia berubah salah satu atau dari dua sifatnya, maka dia
Salah satu atau dua daripada sifatnya. Salah satu daripada sifat yang ada. Salah satu, dua ataupun tiga-tiganya. Pokoknya salah satu saja sudah merubah, apalagi dua, gitu kan? Baik, maka akan apa? Akan merusak air tersebut, dia tidak lagi dikatakan suci dan mensucikan. Baik, juga di antara yang disebutkan ijma'nya apa? Air yang al-mustabhar. Air yang melimpah, ya. Maka tidak akan memudaratkan terhadapnya sesuatu yang najis. Baik. Kemudian beliau mengatakan waqtalafu fi dzalika fi sitti masaila. Dan para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan masalah air pada 6 masalah. Baik. Ini salah satu keistimewaan daripada kitab-kitab beliau ini, kitab beliau Rawdatun Bidayatul Mujtahid. Beliau menyebutkan perkara-perkara yang di situ ada ijma, kemudian beliau menguraikan apa yang menjadi khilaf dan beliau jelaskan satu persatu. Baik, kemudian yang pertama, masalah pertama yang terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi perkara yang di situ menjadi khilaf di antara para ulama ada 6 masalah yang beliau sebutkan. Pertama adalah al-ma'ul mutanajjis, yaitu air yang suci kemudian dia menjadi najis. Itu al-ma'ul mutanajjis. Ya, air suci yang dia itu apa itu al-mutanajjis? Air yang air mutanajjis itu adalah awalnya dia adalah air suci. Ya. Kemudian dimasuki oleh najis. Itu yang dikatakan air mutanajjis. Baik. Bisa dipahami? Baik, sekarang silakan antum baca berkaitan dengan masalah ini. Siapa yang baca? Fadhil. قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأولى الماء المتنجس اختلفوا في الماء إذا خلطته نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه فقال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا وهي إحدى روايات عن مالك وبه قال أهل الظاهر وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير فقالوا إن كان قليلا كان نجسا وإن كان كثيرا لم يكن نجسا وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير وذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه أدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى طرف الثاني منه وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من خلال الحجر وذلك نحو 500 رطل ومنهم من لم يحد kalau soalnya kan dia itu apa mudhaf apa kan? Betul? Lam yajid enggak, lam yahudda bukan yajid, lam yahudda bukan, antum rubah. Kalau yajid itu bukan hadda yahuddu karena dia apa mudhaf dimasuki dia apa i'rabnya jazmnya mudhaf dengan fathah. Baik, lanjut. Lam yahudda ganti kalau ada antum mana. Wa minhum man lam yahudda fi dzalika haddan walakin qala inna najasata tufsidu qalilal ma'i wa in lam tughayyir ahada awsafi wa hadha aidan marwiyyun 'an Malik. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru berkaitan tentang pokok pembahasannya itu adalah judulnya adalah al-ma'ul mutanajjis. Air yang mutanajjis. Baik, gambarannya air yang mutanajjis beda dengan air yang najis. Sama enggak? Kalau air najis ya seperti air yang memang dia asalnya najis seperti air kencing, dia najis. Tapi kalau air mutanajjis dia adalah asalnya dia adalah air yang suci. Ya. Kemudian dia dimasuki sesuatu benda najis. Pembahasannya apakah air yang suci tadi ataupun air mutlak, air yang suci dan mensucikan tadi, ya. Ketika dia dimasuki najis akan merusak daripada air tadi ataukah menjadikan air itu menjadi najis. Baik, antum pahami sampai sini? Iya, air yang dikena najis atau ternajis. Baik, ini dia pokok pembahasannya kita. Dan kemudian beliau mengatakan ikhtalafu fil ma'i.
Para ulama berselisih pendapat dalam air, ya, idza khalatathu najasatun wa lam tughayyir ahadu awsafihi. Ya. Para ulama ya berselisih pendapat tentang suatu air apabila dia dimasuki oleh najis dan najis tersebut tidak merubah salah satu sifat daripada air tersebut. Salah satu sifat daripada air tersebut. Baik. Bisa dipahami? Antum bisa pahami sekarang? Baik. Kemudian beliau mengatakan, faqala qaumun, sebagian ulama berpendapat, ya, huwa tahirun, bahwasanya air tersebut tetap suci. Suci, ya, dan juga mensucikan. Ya, huwa tahirun. Dia tetap suci, sawa'un kana katsiran aw qalilan. Sama saja apakah air itu katsir, banyak ataupun sedikit. Ya. Baik. Itu mereka mengatakan pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya apabila ada air, ya. Apabila ada air yang dimasuki oleh najis, kemudian najis tersebut tidak merubah salah satu sifat daripada air tadi, yaitu tidak merubah rasanya, tidak merubah warnanya, dan juga tidak merubah baunya, maka mereka mengatakan airnya tetap dikatakan air suci dan mensucikan. Baik, bisa dipahami situ ya. Apakah airnya itu banyak ataupun sedikit? Wahia ihda riwayati an Malikin. Dan ini, pendapat ini adalah pendapat, salah satu pendapat daripada Imam Malik, dan ini pendapat masyhur daripada mazhab Malikiyah. Ya. Dan juga adalah pendapat Ahlul Zahir, mazhab Zahiriyah. Ya. Pendapat apa? Masyhur daripada Imam Malik dan juga apa? Daripada ulama-ulama Zahiriyah. Baik. Sampai di sini. Baik, ikhwan dan akhwat fiddin azanallahu wa iyyakum. Berkaitan dengan pembahasan ini, beliau cuma sebutkan bahwasanya pendapat ini adalah apa? Adalah pendapat daripada ya Malikiyah dan ataupun ulama-ulama Ahlul Zahir. Tetapi pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan juga ini adalah pendapat untuk ulama zaman sekarang adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga siapa? Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan juga ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, ya. Jadi kita sebutkan supaya kita paham ya, ulama-ulama kita yang berpendapat dengan pendapat tersebut, ya. Kalau beliau di sini sebutkan cuma ya, 2 saja, tapi ini pendapat sebagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga pendapat daripada ya ulama-ulama tabi'in. Di antaranya Sa'ad bin Musayyib, juga Hasan al-Basri dan Imam Mujahid. Mereka berpendapat bahwasanya air apabila dimasuki suatu najis dan najis tersebut tidak merubah sifat air, apakah airnya banyak ataupun airnya sedikit, maka dia tetap dikatakan suci ataupun mensucikan. Bisa digunakan untuk bersuci. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa qala qaumun, dan juga sebagian ulama berpendapat bil farqi bainal qalili wal katsiri. Itu membedakan antara air yang banyak dan air yang sedikit. Ya. Kalau tadi ulama pertama mengatakan tidak ada perbedaan, apakah banyak ataupun sedikit. Ya, tapi mereka mengatakan, sebagian ulama, pendapat ulama yang lain mengatakan ada perbedaan. Kalau airnya ya sedikit, maka najis yang masuk kepada air yang sedikit, ya, apabila tidak merubah sifat daripada air tadi, kalau airnya sedikit maka dia jadi air mutanajis, tidak bisa lagi digunakan bersuci. Tapi kalau airnya banyak, ya, dan najis masuk ke dalam air yang banyak tadi dan tidak merubah salah satu sifat daripada air, maka airnya tetap suci dan mensucikan. Baik, bisa dipahami? Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat daripada 3 mazhab, yaitu mazhab Hanafiyah, kemudian mazhab Syafi'iyah,
dan juga mazhab Hanabilah berpendapat bahwasanya apabila airnya banyak, maka najis tersebut tidak merusak air tadi. Kalau memang airnya banyak. Antum paham sampai sini? Akhwatnya paham? Ya, antum harus pahami, nanti saya tanya. Kenapa pendapat yang kedua ini katakan jumhur ulama, sementara pendapat yang pertama tadi bahkan banyak para ulama di antara para sahabat juga. Kenapa di yang kedua? Tapi kalau kita lihat mana lebih banyak? Paham nggak? Antum sudah 3 mazhab saja, sudah jumhur itu sudah selesai. Mana yang lebih banyak pengikutnya? Tapi kita lihat jumhur dalam masalah ini, kita lihat apa? Memang kalau kita mau lihat, banyak juga ulama yang berpendapat seperti pendapat yang pertama. Tetapi kalau kita lihat mayoritas ulama itu berpendapat dengan pendapat yang kedua. Ya, karena kalau kita sudah gabungkan saja mazhab, makanya antum perhatikan ya. Kalau sudah 3 mazhab saja sudah bersatu dalam suatu pendapat, maka sudah dikatakan jumhur ulama. Ya. Patokannya sudah berarti 4 mazhab. Nah, perhatikan itu. Ya. Kalau antum sudah dari 4 mazhab tadi, itu sudah masuk dalam kategori jumhur ulama. Baik, sudah paham sampai situ? Awalnya paham? Baik, kemudian kita lanjutkan. Perhatikan, jumhur ulama tadi, ya, yang mereka punya persamaan pendapat bahwasanya kalau airnya banyak, apabila air yang banyak dimasuki najis dan najis tadi tidak merusak sifat daripada air, maka air itu masih dapat untuk digunakan bersuci, ya. Tapi kalau airnya sedikit dan najis masuk kepada air yang sedikit tadi, berubah sifatnya ataupun tidak berubah sifatnya, maka dia jadi air mutanajis, tidak bisa digunakan berwudu. Baik, itu persamaan jumhur ulama, ya. Akan tetapi wahaulai ikhtalafu fil haddi bainal qalili wal katsir. Akan tetapi jumhur ulama ini berbeda pendapat tentang batasan bainal qalili wal katsir, tentang ukuran jumlah air banyak ataupun jumlah air yang sedikit. Ya, perhatikan antum situ. Ya. Setelah mereka sepakat bahwasanya kalau air yang banyak dimasuki najis dan tidak merubah salah satu sifatnya, maka dia tetap suci dan mensucikan, dapat digunakan untuk berwudu ataupun mandi janabah. Ya, untuk mandi janabah. Baik. Setelah itu mereka berbeda pendapat tentang batasan air banyak ataupun air sedikit. Baik. Fadhahaba Abu Hanifah ila anna al-hadda fi hadha huwa ay yakuna al-ma'u min al-kathrati, ya, bihaitsu idza harakahu adamiyun min ahadi tarfaihi lam tasri harakatu ila tarfi tsani minhu. Berpendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, bahwasanya batasan air yang banyak, kategori air yang banyak, ya, ila annal hadda di sini maksudnya bahwasanya batasan air banyak fi hadza, dalam masalah ini, huwa, dia adalah ayakunal ma'u, air tersebut, ya, minal kathrati, dikatakan banyak, bihaitsu, ketika idza harakahu adamiyun, apabila seseorang, ya, seorang manusia, seorang anak Adam itu menggerakkan min ahadi tarfaihi, dari salah satu sudutnya, ya, lam tasri harakatu ila tarfi tsani, maka gerakan air tadi itu tidak sampai kepada ujung yang lain. Itu dia batasannya menurut Imam Abu Hanifah. Jadi air banyak menurut Imam Abu Hanifah adalah apa? Baik, sekarang antum coba lihat. Kalau antum gerakan air itu di ujung sebelah sini misalkan, ya, anggaplah kita sekarang, ya, kita ada di suatu tempat, ya, yang ada airnya. Antum tinggal gerakan saja air, pukul air tersebut. Tapi bukan pukul kecil begini, ya. Makanya nanti mereka bagaimana? Ada yang mengatakan kalau kita memukulnya, ada juga mengatakan bagaimana ukuran pukulan tersebut. Ada yang kita melompat kalau kita seperti mau mandi, ya. Apabila kita memukulnya di ujung, bukan kalau pukul kecil begini, ya tidak, bukan begitu batasannya, bukan pukul kecil begini. Tapi antum pukul keras-keras, ya. Antum pukul dengan keras, antum lihat. Kalau gelombang air tadi sampai ke ujung sana, maka berarti air itu dikatakan air yang sedikit.
Tapi kalau antum pukul di ujung sebelah sini, ya, dan pukulan ataupun gelombang daripada air tadi itu tidak sampai ke ujung sana, maka itu dikatakan air yang banyak menurut Imam Abu Hanifah. Tapi bisa dipahamkan di situ? Akhwatnya paham? Akhwatnya paham enggak? Akhwatnya paham? Enggak paham akhwatnya. Baik, perhatikan, saya ulangi. Ya. Saya baca ya. Fa dhahaba Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat ila annal hadda. Perhatikan bukunya antum, jangan lihat saya. Ya. Bahwasanya apa? Hadda. Bahwasanya batasan air banyak itu dia. Ya. Perhatikan ada alif lam di situ. Alif lam tarif sudah paham kan? Hadda. Batasan, maksudnya batasan air banyak dan sedikit. Fi hadza, pada masalah ini, huwa ayyakunal ma'u minal kathrati, bahwasanya dia adalah air itu banyak bihaitsu, ketika idza harakahu adamiyun, ketika manusia itu menggerakkan air tadi min ahadi tarfaihi, dari salah satu ujungnya, lam tasril harakatu ila tarfi tsani, maka ya apa namanya? Gelombang air tadi tidak sampai kepada, gerakan air tadi tidak sampai kepada ujung yang lainnya. Sekarang akhwatnya coba bayangkan ya. Menurut Imam Abu Hanifah, sekarang kita gambarkan saja akhwatnya. Ya, sekarang kita coba kita lihat, misalkan kita lihat ada sekarang di suatu tempat ya, di suatu tempat, misalkan di kolam lah. Mungkin kolamnya 1 meter kali 1 meter. Ya, anggaplah begitu. Ada airnya. Ya biasanya di inilah, di mana? Di kamar mandi kan, kita itu biasanya ada bak mandi dah. Ya, kamar mandi itu ada bak. Kalau antum mau lihat apakah air itu banyak atau sedikitnya, menurut Imam Abu Hanifah, coba antum goyangkan air tadi, antum pukul air tadi, tak? Ya, pasti ketika dipukul bergoyang enggak akhwat airnya? Jangan bilang tidak. Bergoyang enggak airnya? Kalau bilang tidak terlalu ini sekali akhwat ini. Bergoyang? Hah? Tadi sebenarnya mau bilang tidak. Kalau mau bilang tidak, anak kecil saya tertawa itu. Ya. Pasti bergoyang lah. Ketika kita pukul air, pasti airnya bergelombang kan? Itu namanya bergoyang maksudnya. Bergoyang itu bukan seperti ya. Goyangnya air itu jangan diibaratkan, kita pikirkan goyangnya pohon kelapa dikena angin. Tidak, bukan begitu goyangnya. Ya. Bergelombang. Itu dia maksudnya bergoyang. Taib, bergerak enggak airnya? Nah, bergerak. Ketika kita pukul ujung sebelah kiri, kita lihat saja kalau gerakan air tadi, ya, karena sebab pukulan kita sampai kepada ujung sebelah kanan, berarti menurut Imam Abu Hanifah airnya itu masih kategori sedikit. Tapi kalau tidak sampai kita pukul sebelah kiri, gelombang air yang kita setelah kita pukul tadi tidak sampai ke ujung sebelah kiri, maka air itu masih dikatakan air yang banyak. Sekali lagi Anda perhatikan antum ya. Anda mudah-mudahan antum fokus dengan penjelasan Anda, karena Anda ulang-ulangi menjelaskan. Ya. Sudah keterlaluan kalau antum tidak paham juga. Berarti antum menghayal ketika Anda jelaskan. Ya. Nanti Anda akan tanyakan antum. Baik, sudah paham sampai situ? Wa dhahaba Syafi'i, dan Imam Syafi'i berpendapat. Baik, dan ini juga apa? Pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, jadi Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dalam batasan air banyak itu satu pendapat, berbeda dengan mazhab Hanafiyah. Mereka berpendapat ila annal hadda, bahwasanya batasan air yang banyak itu fi dzalika, pada air, huwa qullatani, dia adalah qullatani, dia adalah 2 qullah. Ya. 2 qullah. Ya. Itu dia batasan air yang banyak. Kalau airnya sudah sampai 2 qullah, maka dia dikategorikan air yang banyak. Taib, apa itu qullah? Ya, qullah itu kalau kita sekarang gumbang. Antum pernah ingat dulu gumbang-gumbang? Ya, masa-masa orang tua kita dulu. Saya dapatkan itu tempat simpannya air, guci kita dulu kan. Kalau kita simpan air kan sekarang, kalau mungkin sekarang pakai ember. Dulu itu ada guci-guci. Ya. Saya ingat waktu masih kecil anak itu, ini anak masih dapatkan ya, tempat airnya orang tua
dulu itu pakai guci. Taib, itulah dia kullah. Kullah itu adalah guci. Taib. Beliau mengatakan dua kullah min qilali hajarin, daripada kullah-kullahnya hajar. Taib. Qilalin hajar, kullah itu, hajar itu adalah nisbah, penyandaran kepada hajar. Hajar itu adalah suatu tempat. Dia adalah nama tempat. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya hajar itu adalah nama tempat yang berada di Bahrain. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hajar itu adalah nama tempat yang ada di Jazirah Arab, yang mana disitulah asal pembuatan daripada kullah. Maksudnya memang tempat itu terkenal dengan dengan pembuatan kullah. Makanya dikatakan qilalin hajar. Ya. Bisa dipahami? Makanya dinisbahkan kepada kullahnya hajar. Baik. Berarti ukurannya adalah mengikuti ukuran tersebut. Karena setelah itu perkembangan, ya, dibuat juga guci-guci yang lainnya, tetapi tentunya beda-beda ukurannya. Jadi yang dipakai ukuran itu adalah guci yang ada di daerah hajar pada masa tersebut. Wa dzalika nahwa 500 ritl. Dan dua kullah itu kisaran 500 ritl. Baik. Lain liter. Ya. Itu ritl itu ukuran timbangan pada masa dahulu. Kalau kita liter, ya, para ulama kita atau orang-orang muhakkik, ulama-ulama muhakkik zaman sekarang yang berusaha untuk memperkirakan berapa ukuran daripada dua kullah tersebut, itu sekitar 164 atau 65 liter. Baik. Bahkan ada juga yang lebih. Ya, ada yang mengatakan sampai lebih daripada itu. Ada yang mengatakan juga 250 liter. Yang intinya satu gantong sekarang, apa itu namanya itu? Satu tower sekarang itu sudah pasti lebih daripada dua kullah. Ya, itu dia ukuran kullah. Perkiraan, ya. Dua kullah itu kalau sekarang kisaran, ada yang mengatakan 165, ada juga mengatakan lebih daripada itu, 250 liter. Ala kulli hal ya ikhwan, ya. Lebih daripada 250 liter itu sudah masuk dalam kategori dua kullah. Baik. Sampai sini sudah paham akhwatnya? Baik. Wa minhum man lam yahidda atau man lam yahudda fi dzalika haddan. Dan di antara ulama ada yang tidak memberikan batasan dalam air banyak tadi. Ya. Walakin qala, akan tetapi dia mengatakan innan najasata, bahwasanya najis tufsidu qalilal ma'i, itu akan merusak air yang sedikit. Wa in lam tughayyir ahada awsafihi, walaupun air tadi tidak merubah salah satu daripada sifat air. Wa hadza aidan marwiyun an Malikin, dan ini juga adalah diriwayatkan daripada Imam Malik. Tapi pendapat yang masyhur daripada Imam Malik, ya, adalah bahwasanya air, ya, selama air apakah banyak ataupun sedikit, selama tidak merubah salah satu sifat air tadi, maka air itu tidak, atau air itu bisa digunakan untuk bersuci. Bisa dipahami? Ada yang enggak jelas? Baik. Ya. Di antum tasjilnya, antum sudah buka tempat yang lain. Pendapat yang ini ya. Baik. Tidak. Yang masyhurnya adalah apa? Yang masyhurnya adalah pendapat daripada Imam Malik, bahwasanya yang masyhurnya adalah adalah tidak merusak daripada air tersebut. Makanya Imam Ibn Rushd mendatangkan pertama kali pendapat tersebut di awal daripada penisbatan beliau kepada Imam Malik. Ya. Bisa dipahami? Baik. Kita lanjut. 165 lah, ya, 165 liter. Yaitu ada yang sebagian ulama sekarang ada yang memberikan kisaran begitu, 165 liter itu dua kullah. Berarti di bawah daripada itu tidak sampai dua kullah. Berarti kalau dimasukin najis menurut pendapat jumhur ulama adalah
akan merubah air tadi, tidak bisa lagi digunakan bersuci. Baik, lanjut. Siapa yang baca lagi? Irwan, fadhil. Subhanallah musallin wa qad ruwiya aidan anna hadha ma'a makruhun wa yatahassalu an balikin fil ma'il yasir tahulluhu najasatu al yasiratu thalathatu aqwali qawlun inna najasata tufsiduhu wa qawlun innaha la tufsiduhu illa an yataghayyaru ahada awsafihi wa qawluhu innahu makruhun. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa qad ruwiya aidan anna hadzal ma'a makruhun, dan juga telah diriwayatkan bahwasanya air ini adalah makruh. Maksudnya diriwayatkan dari Imam Malik. Perhatikan, ya. Wa qad ruwiya aidan, dan juga diriwayatkan. Kenapa ini? Dan juga diriwayatkan daripada Imam Malik bahwasanya air yang apa? Air yang sedikit apabila dimasuki najis tidak merubah sifat daripada air tadi, itu apa? Adalah air yang makruh. Ya. Maksudnya kalau ada air yang lain maka jangan digunakan untuk bersuci. Tapi kalau tidak ada boleh, tapi apa? Makruh hukumnya digunakan ketika ada air yang lain. Tadi bisa dipahami? Maka beliau mengatakan fa yatahassalu an malikin fil ma'il yasiri tahulluhu najasatu yasira salasata aqwalin. Maka ya, atau salah satu aqwalin, maka diperoleh daripada Imam Malik berkaitan dengan air yang sedikit, tahulluhun najasah, yang dimasuki oleh najis yasirah, najis yang sedikit, ya. Salah satu aqwalin, ada 3 pendapat. Berarti ada 3 pendapat daripada Imam Malik rahimahullahu taala berkaitan dengan air sedikit yang dimasuki dengan najis dan tidak merubah salah satu daripada sifat air tadi. Baik, beliau mengatakan apa? Ya. Qaulun, pendapat yang pertama adalah innan najasata tufsiduhu. Bahwasanya najis itu merusak air. Najis merusak air yang sedikit. Kemudian wa qaulun, dan juga pendapat yang lain, innaha la tufsiduhu. Bahwasanya air ataupun najis itu tidak merusak air yang sedikit, dan seperti yang kita katakan ini adalah pendapat yang masyhur daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Illa ayyataghayyara ahada awsafihi, kecuali najis tersebut ataupun kecuali salah satu sifat daripada air itu berubah. Wa qaulun, dan pendapat lain annahu makruhun, bahwasanya dia adalah makruh. Baik, bisa dipahami? Jelas? Akhwatnya? Baik. Berarti di pendapat kedua tadi ada juga riwayat Imam Malik. Pendapat yang kedua yang mana? Kalau yang Nah, 3 pendapat daripada Imam Malik. Ya, ada 3, bukan cuma 2 pendapat. 3 pendapat daripada yang diriwayatkan daripada Imam Malik. Bahwasanya satu, air najis sedikit akan merusak apa? Air yang sedikit, walaupun tidak berubah sifatnya. Baik. Pendapat yang kedua, bahwasanya air najis yang sedikit tidak akan merubah apa? Tidak merusak air yang sedikit apabila salah satu sifatnya tidak berubah. Tapi inilah pendapat yang masyhur daripada Imam Malik. Makanya Imam Ibn Rushd mendatangkan pertama kali penisbatan itu di awal kitab beliau kepada Imam Malik. Kemudian pendapat yang ketiga adalah beliau mengatakan makruh. Sudah? Paham? Jelas? Baik, lanjut. Wa sababu ikhtilafihim. Baik. Najis yang yasir atau najasa yang yasir, ketika najis yang yasir itu ketika dia masuk ke dalam air tadi tidak merubah sifatnya. Kalau dia merubah sifatnya sudah pasti najis yang besar. Baik. Jadi najis yasir, batasan najis yasir, ya lihat saja. Najis yasir itu adalah najis yang tidak merubah salah satu sifat daripada air. Iya. Kan memang ada 3 pendapat daripada Imam Malik. Ya. Yang roji, yang masyhur daripada pendapat beliau bahwasanya tidak merusak. Ada 3 pendapat, nukilan pendapat daripada Imam Malik. Bahkan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya, ada nukilan lain daripada Imam Ahmad, tetapi itu tidak masyhur. Ya. Pendapat yang lain daripada Imam Ahmad sendiri punya 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i, dan itu yang masyhur daripada pendapat Imam Ahmad.
Pendapat yang lain itu sama dengan pendapat daripada Imam Malik. Tapi pendapat itu tidak masyhur. Begitu juga Imam Malik memiliki beberapa pendapat. Ya. Tapi yang masyhurnya beliau sama dengan ulama-ulama Zahiriyah. Baik. Bisa dipahami? Ayo. Sebentar antum baca. Ya. Sebentar di sini antum baca. Ada baca. Ya. Nanti antum sebutkan sebab khilafnya mereka kenapa? Apa ilahnya? Lanjut. Mutaqaddimah betul. Ya, na'as daripada hadis. Wa qulu alaihi salatu wassalam idza stayqadha ahadukum min nawmihi hadis yufhamu min dhahirihi anna qalilan najasati yunajjisuhu qalilan al-ma'i. Wa kadzalika aidan hadits Abi Hurairah al-Tsabitu anhu alaihi salatu wassalam annahu qala la yaqulanna ahadukum fil ma'i daimi thumma yaghtasilu minhu wa innahu yuhimu bi dhahirihi aidan anna qalilan najasati yunajjisu qalilan ma'i. Baik, lanjut. Wa kadzalika ma warada minan nahyi an intisali al-junubi fil ma'i daimi. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya. Wa sababu ikhtilafihim. Perhatikan. Sebab perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Kenapa mereka berselisih dalam masalah ini? Ya. Sebentar, alif, antum siap-siap baca ya. Ana lihat dari kemarin antum tidak baca-baca. Ya, tidak ada. Baik. Tidak ada. Dari kemarin Ilham saja yang saya bilang, kenapa antum Ilham terus yang baca? Hah? Pokoknya sebentar sebentar. Pokoknya antum anak tunjuk tiba-tiba, ya. Anak tunjuk tiba-tiba. Baik. Tapi beliau mengatakan apa? Sebab ikhtilafin fi dzalika. Sebab perselisihan para ulama dalam masalah ini, ya. Masalah apa ini? Apa? Masalah apa? Apa? Saya tanya dulu antum. Wahyu dalam masalah apa? Najisnya air apa? Air sedikit kenapa? Antum jawab jelas. Jangan terpotong-potong. Akhirnya pertanyaan saya juga terpotong-potong. Apa? Apabila dimasuki najis terus apabila najis tadi tidak merubah salah satu sifat air, perhatikan. Ya, harus jelas, itu dia. Pokok pembahasannya adalah air yang sedikit dimasuki oleh najis dan najis tadi tidak merubah salah satu sifat daripada air. Apakah air itu bisa digunakan bersuci atau tidak? Baik. Beliau mengatakan sebab perselisihan para ulama dalam masalah ini huwa ta'arudu zawahiril ahaditsil waridati fi dzalika. Dia adalah kontradiktifnya zahir-zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang berkaitan dengan masalah air. Ya. Wa dzalika, ya. Hal itu, ya, yang demikian itu anna hadits Abi Hurairah al-mutaqaddimah. Hadis Abu Hurairah, ya, yang telah lalu. Yang maksudnya yang telah lalu ini dalam hadis yang berkaitan apa di sini beliau sebutkan mutaqaddimah wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam, yaitu ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min naumihi. Apabila salah seorang di antara kalian bangun daripada tidurnya, falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahu fil ina. Hendaklah dia mencuci tangannya sebelum dia masukkan ke dalam timba ataupun bejana air. Itu kan hadis Nabi, ini berkaitan dengan pembahasan apa? Pembahasan kita kemarin masalah hukum, ya, mencuci tangan terlebih dahulu ketika berwudu. Mencuci telapak tangan, ya, mencuci telapak tangan apa? Ketika berwudu. Apakah wajib ataukah sunnah? Betul? Baik. Apa? Apa? Hah?
Iya. Karena memang kemarin tidak dibahas masalah itu, hanya dibahas kemarin masalah apa? Hukumnya saja. Makanya karena itu bukan pembahasan air. Tapi makanya tidak bahas. Karena makanya perhatikan ya, sebab itu ya ikhwan, antum harus kalau bertanya juga harus pada apa? Sub pembahasannya. Paham enggak? Baik. Ya. Antum masih ingat itu kan? Hadis Nabi SAW, apabila salah seorang di antara idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu. Ya, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia mencuci tangannya qabla an yadkhulaha fil ina, sebelum dia masukkan ke dalam bejana. Antum masih ingat kan pembahasannya? Baik. Kita kembali ingat. Ya. Siapa yang mengatakan wajib mencuci tangan? Dari 4 mazhab saja kita rampingkan pembahasan kita. Ya, pendapat kita. Yang wajibnya mengatakan wajib mencuci tangan ketika berwudu. Ya, telapak tangan maksudnya ketika berwudu. Yang mengatakan wajib dan mengatakan sunnah siapa? Yang mengatakan wajib siapa dulu? Imam Ahmad. Ya. Bangun dari tidur malam tahu? Wajib. Yang mengatakan sunnah siapa? Jumhur ulama. Ya, jumhur ulama. Udah selesai. Antum kalau sudah tahu satu yang mengatakan wajib, udah antum pegang semua saja. Udah, mudah sekali. Jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah mengatakan sunnah. Perhatikan di sini karena ada kaitannya sebentar. Sudah? Sampai situ paham? Paham enggak? Sudah. Baik. Itu terakhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yufhamu min zahirihi, dipahami daripada zahir tersebut, anna qalilan najasati yunajjisu qalilal ma'i. Zahir daripada hadis tersebut bahwasanya najis yang sedikit itu akan menajiskan sedikit air yang sedikit. Itu zahirnya. Baik. Makanya ya perhatikan. Ya. Sebagian ulama ada yang menta'lil alasan kenapa Nabi melarang untuk apa? Memasukkan kedua telapak tangan ketika akan berwudu, ketika bangun daripada tidur, ya. Kenapa dilarang? Ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah ta'abbudiyah. Memang itu adalah ta'abbud, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Antum enggak usah tanya-tanyakan lagi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu bukan ta'abbudiyah, tapi dia adalah maqulatul makna yang dapat dipahami maknanya. Alasannya adalah kenapa? Karena ketika tidur tangan kita ini tidak tahu kemana larinya. Ya, karena Nabi juga menyarankan fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduh. Karena kalau tidur tangannya itu dia tidak tahu larinya kemana. Antum tahu? Coba antum ya. Kalau antum melihat pasang CCTV di kamar antum, baru antum lihat satu malam itu apa antum lakukan ketika tidur. Ya. Bisa jadi apa tangan masuk ke sesuatu yang najis. Bisa dipahami? Maka sebagian orang mengatakan itulah alasannya. Kenapa Nabi melarang? Karena dia bisa jadi najis. Dan itu zahirnya, zahir daripada hadis tersebut. Wa kadzalika aidan demikian juga hadis Abi Hurairah al-Tsabit anhu alaihi salatu wassalam annahu qala, begitu juga hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasilu fihi. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian ya kencing di air daim, air yang tenang, yang tidak mengalir. Maksudnya air yang tidak mengalir, air daim. Ya. Air yang terapung gitu ya. Yang tergenang, ya. Air yang tergenang, ya, yang tidak mengalir. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang kemudian dia mandi dari air tersebut. Ya. Fa innahu yuhamu bi dhahirihi aidan anna qalilan najasati yunajjisu qalilal ma'. Hikmahnya kenapa Nabi melarang kita mandi, melarang kita kencing di air yang tidak mengalir, air yang air apa namanya? Tadi air apa? Air yang tergenang. Saya bilang air tenang, salah. Ya, air yang tergenang. Ya. Kemudian kita mandi. Karena kenapa? Alasannya karena itu adalah menjadi air yang najis. Itu zahirnya daripada hadis tersebut. Itu hikmahnya. Kenapa Nabi melarang kita kencing di air yang tergenang dan kemudian kita mandi di situ? Karena air itu sudah menjadi najis.
Berarti antum jangan perhatikan ya ikhwan. Perhatikan, antum jangan berpikir bagaimana caranya kita mau mandi di air yang tergenang. Ya. Antum masalahnya pikiran antum berpikiran mencebur di air tersebut seperti mandi di dalam laut atau dalam sungai, bukan begitu. Paham enggak? Tapi antum bisa jadikan air yang tergenang tadi itu apa? Antum ambil pakai timba, ya. Pakai apa? Air pakai mangkok yang baru kemudian antum mandi. Mandi dalam Islam kan jangan antum membawakan pikiran mandi dalam Islam itu seperti mandi adatnya kita, harus banyak air. Betul? Ya, masalahnya antum kebanyakan orang salah memahami karena dia membawa pemikiran keadaan yang dahulu dia pikirkan dengan keadaan yang sekarang. Orang sekarang kalau hanya air yang tertampung begitu, ya, mungkin air cuma satu ember kecil, mereka pikir itu tidak bisa digunakan mandi atau harus kita mencebur, tidak. Tapi air mandi itu ya dengan mengambil air bukan dengan menjerumuskan dalam air. Bisa dipahami ya? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang karena itu dia menjadi air yang najis, itu zahirnya, itu ilahnya. Demikian juga telah datang larangan daripada mandi ya min an ihtisali junub, ya orang junub mandi pada air yang tenang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Janganlah salah seorang di antara kalian ya mandi di air yang tergenang sementara dia dalam keadaan junub. Ya. Dia ambil air tergenang, kemudian dia mandi di situ sementara dia dalam keadaan junub. Kenapa itu dilarang? Karena akan merusak air tersebut, menjadikan dia najis. Ini dalil-dalil ya yang dalil-dalil yang kita sebutkan ini ya, itu adalah dalil-dalil yang menjelaskan atau dalil yang digunakan oleh jumhur ulama bahwasanya air yang sedikit apabila dimasuki najis maka dia akan menjadi najis sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik, ya sampai di situ dulu yang kita paparkan untuk saat ini. Sebentar kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan yang berikutnya. Baik. Silakan untuk azan terlebih dahulu. Fadhal.